Agamamu penyembah manusia itu kutanya, mana dalilnya di perjanjian lama? Agama Kristen. Allah tidak pernah membawa agama. Gak usah kamu framing. Kamu jawab aja dulu agama Kristen. Agama Kristen itu, nubuatan agama Kristen di perjanjian lama mana? Oke, boleh saya jawab? Oke, silakan. Oke. Kekristenan itu bukanlah sebuah agama yang... Saya tidak tanya itu, saya tidak tanya. Diam. Saya lagi bilang menjawab. kamu itu ilmu Saya minim. lagi menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya di sini. Ada pertarungan antara mualaf dengan dua orang murtadin. Di sini Bang Juma bertanya tentang nubuatan agama Kristen di dalam perjanjian lama, tolong ditunjukkan. Tapi mereka ini sepertinya tidak mampu menunjukkan apa yang ditanyakan oleh Bang Juma. Malah sebaliknya, mereka menuduh Bang Juma itu tidak menggunakan kepala, tapi menggunakan moncongnya. Berkali-kali dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim dan temannya ini. Nah, jadi kepada teman-teman di sini, seperti yang kita ketahui bersama, sering sekali orang saudara kita ini Kristen itu mengatakan mualaf itu tidak menggunakan kepalanya, tapi menggunakan isi perutnya. Tapi di sini fakta membuktikan siapa yang menggunakan perutnya, siapa yang menggunakan kepalanya. Jadi jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Kamu nggak dengan saya, Juma. Kau nggak ada ilmu. Kau takut ini live-nya saya. Kau nggak ada ilmu, Juma. Kau takut dengan saya, Juma. Oke, kita diskusi, boleh? Kau mau dengan saya? Asal-usul agama Islam dan Kristen boleh? Silakan. Oke, baik. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya dalilnya di perjanjian lama tentang agama Kristen. Oke. Agamamu penyembah manusia itu kutanya, mana dalilnya di perjanjian lama? Agama Kristen. Allah tidak pernah membawa agama. Gak usah kamu framing. Kamu jawab aja dulu agama Kristen. Agama Kristen itu, nubuatan agama Kristen di perjanjian lama mana? Oke, boleh saya jawab? Oke, silakan. Oke. Kekristenan itu bukanlah sebuah agama yang... Saya tidak tanya itu, saya tidak tanya. Diam. Saya lagi bilang menjawab. kamu itu ilmu minim. Saya lagi menjawab, Jumrot. Yang saya tanya Saya lagi nubuat menjawab, agama. jangan congor, jangan pakai congormu. Saya tidak tanya agama. Pakai otak, jangan pakai moncong. Saya tanya kitabnya orangnya. Pakai otak, jangan moncong. Yang saya tanya. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan seperti apa pertanyaan dari Bang Juma ini. Pertanyaan dari Bang Juma, tolong tunjukkan kepada saya mana dalilnya nubuatan Kristen di dalam perjanjian lama. Tapi sepertinya mereka ini tidak mampu menunjukkannya. Malah mereka mengatakan kalau Bang Juma itu tidak menggunakan isi kepalanya, tapi menggunakan moncongnya. Kalau kita debat masalah agama tentang dalil, itu jawabannya itu pasti. Seperti matematika, jawabannya itu pasti. Kalau Bang Juma bertanya tentang dalil, mana nubuatan Kristen di dalam perjanjian lama, tinggal tunjukkan. Kalau memang nggak ada, ya tinggal jawab aja nggak ada. Sama juga seperti kita, ketika kita debat dengan non-muslim, mereka bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan dalil, dengan ayat, ya kita tunjukkan di Al-Quran, ayat sekian di surah ini. Nah, jadi jangan seperti mereka ini, mengatakan orang itu tidak menggunakan kepalanya, tapi menggunakan moncongnya. Inilah contoh murtadin. Nah, jadi kita lanjutkan. Dengar, yang Jangan takut dong. dengarkan yang Jangan, saya mau jawab. yang saya tanya, dengarkan dulu. Saya udah ngerti, kau tanya apa? Diam. Apa pertanyaan saya? Apa pertanyaan saya? Kau lagi Apa berbicara pertanyaan saya? Kristen dalam perjanjian lama kan? Oke, silakan. Oke. Berbicara tentang Kristen, Kristen bukanlah sebuah agama. Iya, yang saya tanya di perjanjian lama. Jangan congor. Saya tanya di perjanjian lama tentang nubuat Kristen mana? Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 nomor 15. Apa hubungannya? Hubungannya karena kau tidak pernah membaca Alkitab. Coba kau narasikan kejadian 3 itu membahas tentang apa? Apa hubungannya dengan Kristen? Jangan congor Juma. Coba kamu bacakan kejadian 3, coba. Jangan congor Juma. Diskusi itu pakai otak. Hubungannya keturunanmu. Pakai otak bukan pakai toa. Makanya aku bilang, kamu tuh masih minim. Pakai otak, jangan pakai toa, jangan pakai Kamu sama si Taifudin, saya ingin dia, kamu masih minim. Pakai otak bukan. Minim, kamu minim. Dengan Taifudin, dengarkan saya. Tolong kau. Kita tahan sejenak di sini. Jadi rumusnya murtadin itu cuman satu jengkal, cocok di perut, cocok di bawah perut, maka mereka itu berpindah menjadi seorang murtadin, berpindah ke dalam agama Kristen. Mereka yang sebenarnya tidak menggunakan isi kepalanya. Tapi di sini mereka mengatakan Bang Juma ini merasa ketakutan, ilmunya tidak ada. Justru yang seperti itu yang merasa ketakutan.
karena tidak memberikan ruang kepada kita untuk menjelaskan pertanyaan kita. Mereka ini terus ngotot, kelihatan wajahnya itu pucat, kusut. Jadi mereka itu terus ngotot. Agar apa? Agar kita itu tidak dapat berbicara. Karena mereka tidak mampu menjawab pertanyaan kita. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Jelaskan di dalam perjanjian lama kitabnya Yahudi tentang Kristen. Silakan. Cuma Saya tunggu. Taipuddin, jelaskan ke saya nubuat nama Kristen di saya perjanjian bukan lama. Taifuddin, Silakan. maaf ya. Panggil saja itu siapa saja yang mentalitas musuh seperti yang kamu itu. Nubuat Hargai Dengarin orang dong. lagi, agama Kristen penyembah manusia di perjanjian. hargai orang lagi berbicara. Kau bisa diskusi atau tidak? Kau bisa diskusi atau tidak, Juma? Pertanyaan saya dengarkan dong. Nubuatan tentang Kristen di Lagi perjanjian lama itu dijawab, mana? jangan ngomong, motong Oke, Oke, orang. saya diam. ngomong, Juma. Saya tunggu. Silakan. Jadi kamu ada kan? Udah, nggak usah kau bahas Dia etika. nggak punya Etika pula. Juma itu tidak memiliki sopan santun. Maklum orang Nubuatan kasar. tentang Kristen di kitab Maknya saja kasar. Yahudi tentang Bagaimana Kristen mana? bapaknya ini yang manusia? Makanya disebut Makassar. Maknya saja kasar. nubuatan tentang Kristen. Diam. Perjanjian lama bercerita tentang Kristen mana? Diam. Jangan ngomong, Juma. Pakai otakmu, jangan congormu. Kita tahan sejenak di sini. Jadi mereka ini malah berbicara dengan sopan santun. Sopan santun itu bukan dari pikiran, bukan dari jawaban. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh kita. Itulah sopan santun. Jadi mereka juga berbicara tentang etika. Pertanyaan itu tunjukkan kepada saya mana dalilnya nubuatan Kristen di dalam perjanjian lama. Pertanyaan ini terus diperjelas. Tapi mereka itu selalu menyuruh Bang Juma itu diam. Dan mengatakan Bang Juma itu tidak menggunakan kepalanya, tapi menggunakan congornya. Itu yang dikatakan oleh yang pakai topi ini. Jadi murtadin yang berdua ini tidak mempunyai etika sama sekali. Kalau kita perhatikan dari bahasa tubuhnya yang pakai topi ini, itu tidak ada sopan santunnya. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Bisa kan? Diskusi akademis bisa kan? Iya, bertanya seperti itu karena dia malu. Di dalam Quran itu banyak sekali ramalan, katanya ada ramalan dalam Alkitab tentang Nabi gombal-gambul itu. Mana jawabanmu? Dua orang, dua ekor. Tidak ada satu ayat Kamu pun dua di dalam ekor loh. Alkitab Mana jawab? nubuat tentang agama isi alam dan nubuat tentang Nabi Arab. Nggak ada satu ayat pun. Kita tentunya pernah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Lebih baik menghadapi 1000 orang cerdas daripada 1 orang bodoh. Itu akan sangat sulit seperti Bang Juma ini. Menghadapi 2 ekor murtadin yang sangat bodoh. Jadi Bang Juma itu sangat sulit. Sulitnya kenapa? Karena mereka itu terus ngerocos, terus ngotot. Jadi ketika Bang Juma bertanya kepada Taipuddin ini, tunjukkan kepada saya mana dalilnya nubuatan Kristen di dalam perjanjian lama. Si Taipuddin ini kan malah membahas tentang ke Al-Quran. Seharusnya dia itu tidak boleh membahasnya. Dia itu boleh mengajukan pertanyaannya. Tolong tunjukkan kepada kami mana nubuatan Nabi Muhammad SAW di perjanjian baru ataupun di perjanjian lama. Tapi setelah pertanyaan Bang Juma ini dijawab. Tapi kan mereka ini tidak menjawab pertanyaan Bang Juma. Malah mereka ini tidak memberikan ruang lagi kepada Bang Juma. Yang satu Taipuddinnya berbicara tentang Al-Quran, membahas Al-Quran. Yang satunya mengatakan Bang Juma itu tidak punya sopan, etika, bahkan menyuruh Bang Juma itu berkali-kali untuk diam. Jadi inilah 2 ekor murtadin yang bodoh. Jadi mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.